Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari kembali pagi ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan, supaya melalui firman Tuhan ini hidup kita terus dibangun, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena kita percaya bahwa firman Tuhan itulah menjadi pedoman bagi hidup kita. Firman Tuhan juga menjadi sumber kekuatan yang akan menuntun dan juga menerangi langkah hidup kita. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji, hormat, dan syukur atas segala kebaikan Tuhan yang luar biasa. Atas begitu besar kasih setia-Mu, rahmat dan anugerah-Mu, berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan dan penyertaan, bahkan pertolongan-Mu atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi ini juga Tuhan, kami mohon tuntunan-Mu atas hidup kami melalui kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan firman-Mu atas kami. Dan juga urapi kami semua sehingga bisa menangkap pesan-Mu dan juga melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan sama-sama buka Alkitab kita. Renungan pagi ini saya ambilkan dari Bilangan 21 ayat 5 dan 6. Saya bacakan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mengapa kaummu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memanggut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Jemaat dikasih Tuhan, kita sering mendengar istilah begini, perkataan adalah doa. Ya, jadi seringkali gitu ya. Jadi ketika kita mengatakan apa yang baik, ya, orang berkata terima kasih ya buat doanya. Walaupun kita mungkin tidak dalam posisi berdoa, ya misalnya, ya, Tuhan berkati ya, kamu sukses nanti. Ya, makasih buat doanya. Ya itu bagian ucapan itu disamakan dengan doa. Ya memang ucapan kita sesungguhnya ada kuasa, karena itu berhati-hati dengan ucapan, hati-hati dengan perkataan kita. Seperti yang dialami bangsa Israel ini. Ya, mereka sembrono dengan perkataannya. Bahkan mereka dikatakan mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Ini loh, ngeri sekali. Padahal bangsa Israel ini sudah dibebaskan Tuhan, dikeluarkan Tuhan dari perbudakan Mesir, dan dijanjikan kepada mereka negeri yang berlimpah susu dan madunya. Nah, dan proses untuk mereka bisa keluar dari Mesir pun tidak mudah. Ada 10 tulah terjadi. Ya, tidak hanya sampai di situ. Ya, ketika mereka sudah keluar dari Mesir, saat mereka ada di dekat Laut Teberau, di mana tentara Fir'aun mengejar mereka, mereka diselamatkan Tuhan dengan mujizat bisa melewati laut yang terbelah. Bahkan setelah mereka melewati, tentara Fir'aun tenggelam mati di laut itu. Ya, jadi Tuhan sudah memimpin mereka sejauh itu. Nah, satu kali memang mungkin mereka jenuh, ya. Ya, kita nggak tahu kondisinya seperti apa. Tetapi yang jelas di sini mereka sembrono karena mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Bahkan mereka berkata-kata bahwa seakan-akan bahwa mereka dibawa untuk mati di padang gurun. Hati-hati dengan ucapan itu. Lebih lagi Tuhan memelihara mereka dengan diberi makan, bahkan diberi mana juga. Tetapi kalau kita lihat seringkali bangsa Israel bersungut-sungut, mereka kecewa, mereka tidak puas. Bahkan yang terjadi ini, salah satunya peristiwa ini. Mereka muak dengan makanan hambar yang mereka terima dari Tuhan. Ini satu hal yang sungguh terlalu. Ya, lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung, ini ular-ular yang berbisa, ya, supaya memangut mereka, ya, memagut mereka itu supaya menggigit mereka, ya. Mereka siapa? Mereka yang bersungut-sungut melawan Tuhan ini. Sehingga dikatakan banyak dari orang Israel yang mati.
Ya, mereka yang berkata-kata loh, pengen mati ya. Mereka berkata bahwa apakah ngomong supaya kami mati di padang gurun ini? Ya jadi seperti yang kamu imani, kamu mati. Akhirnya ular memakut mereka dan banyak, tidak sedikit ya, banyak yang mati. Hati-hati dengan ucapan, hati-hati dengan perkataan kita. Coba lihat Pengkhotbah 5 ayat yang ke-1. Saya bacakan. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah, karena Allah ada di surga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu biarlah perkataanmu sedikit. Hati-hati dalam berucap, terlebih berkata-kata kepada Tuhan. Terlebih ya, seperti bangsa Israel tadi, jangan sampai melawan Tuhan. Tuhan itu begitu mengasihi. Kenapa disalahartikan atau disalahpahami dengan seakan-akan Tuhan mau menyengsarakan mereka? Ingat, dalam hidup kita pun Tuhan membebaskan kita dari kuasa dosa dan maut. Kita dibawa menuju hidup yang kekal. Tetapi kadang-kadang dalam perjalanan hidup kita diizinkan mengalami kesulitan, masalah, mengalami kesedihan, mengalami kegagalan. Tetapi bukan berarti Tuhan tidak sayang. Bukan berarti Tuhan tidak peduli. Karena itu jangan kecewa terhadap Tuhan. Apalagi sampai melawan Tuhan. Hati-hati dengan perkataanmu kepada Tuhan. Bahkan dikatakan dalam khotbah tadi, biarlah perkataanmu sedikit. Artinya supaya kita nggak sembrono, supaya kita hati-hati dengan ucapan kita. Amsal 18 ayat 21 berkata demikian. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ini loh, ya, ucapan kita ini itu sangat-sangat harus kita jaga. Karena dikatakan hidup mati dikuasai lidah. Salah berkata-kata itu bisa menjadi malapetaka buat hidup kita. Ya, makanya saya katakan ada kuasa di dalam ucapan atau perkataan kita. Karena itu jaga dirimu, jaga perkataanmu. Biasanya perkataan ini bisa mengeluarkan kata-kata itu tidak lepas dari isi hati. Ya, hati yang sedih, hati yang kecewa, hati yang misalnya marah misalnya gitu ya. Hati dan pikiran kita menentukan ucapan kita. Jaga pikiranmu, jaga hatimu. Supaya kita tidak sembrono. Supaya tidak gegabah seperti yang dialami oleh bangsa Israel itu. Sehingga mereka mengalami kematian. Kita percaya bahwa Tuhan itu sungguh mengasihi kita. Karena itu jangan pernah salah paham dengan Tuhan. Dan jangan pernah mengucapkan kata-kata yang melawan Tuhan. Kita percaya Tuhan begitu mengasihi kita. Mari kita juga semakin hari semakin melekat, dekat, bahkan semakin kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan bagi hidup kita. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Biarlah kami semakin diteguhkan, dikuatkan. Untuk kami tidak sembrono dalam ucapan kami. Kami percaya Tuhan ada kuasa dalam setiap ucapan. Biarlah kami memperkatakan yang baik. Biarlah kami mengucapkan doa-doa yang benar di hadapan Tuhan. Karena ada kuasa dari setiap apa yang kami ucapkan. Dan biarlah semua kembali bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan hidup kami hari ini dalam bimbingan-Mu. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.